Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Penasarin Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Our Father yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang dengan tega mendonorkan sampel spermanya sendiri ke banyak wanita nih guys. Jadi, tak usah lama-lama lagi, mari kita penasarin filmnya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang bernama Jacob, yang mana ia merasa bahwa dirinya memiliki banyak perbedaan dari kedua orang tuanya. Dari ciri-ciri kedua bola matanya, warna rambutnya, dan kulitnya, dan masih banyak lagi. Karena ia sangat penasaran, lantas ia menanyakan kepada ibunya bahwa sebenarnya ia anak kandung dari kedua orang tuanya atau bukan, atau malah ia adalah anak dari hasil adopsi. Sang ibu awalnya bersikeras untuk tidak mengungkapkan kebenarannya yang terjadi. Namun karena si Jacob menanyakan terus-menerus, sang ibu pun mengakui bahwa Jacob adalah anak adopsi dari hasil donor sperma. Kemudian, adegan menceritakan ibu Jacob yang mana dulu ia kesulitan untuk memiliki seorang anak, dikarenakan suaminya tidak subur reproduksinya. Sehingga, ia mencari cara untuk bisa memiliki seorang anak dari rahimnya sendiri. Dan akhirnya, ia menemukan seorang dokter yang sangat terkenal di sana. Dokter itu bernama Dr. Klein. Dr. Klein ini adalah dokter spesialis kandungan yang telah sukses membantu banyak wanita untuk memiliki buah hati. Ibu Jacob pun mendatangi Dr. Klein dan akhirnya dilakukan sebuah inseminasi buatan yang mana sampel sperma tersebut dimasukkan ke dalam rahim wanita dengan menggunakan sebuah alat. Jadi, tidak dengan berhubungan intim ya guys. Dari hasil donor sperma itulah lahirlah si Jacob. Ibu si Jacob menyampaikan ke anaknya bahwa kata Dr. Klein, sampel pendonor sperma tidak akan digunakan lebih dari 3 kali untuk menghindari terjadinya perkawinan antara saudara kandung. Lantas mendengar hal tersebut, Jacob ingin mengetahui siapa dan di mana dua saudaranya lagi. Lalu ia melakukan tes DNA agar dapat mengetahui runtutan silsilah keluarganya. Namun ketika hasil DNA-nya keluar, ia terkejut kenapa ada 7 saudara yang muncul. Hal ini membuat Jacob heran karena tidak sesuai dengan omongan dari Dr. Klein. Someone's sperm more than 3 times. Jacob pun langsung menghubungi beberapa saudaranya, lalu berbincang-bincang sambil sesekali menanyakan siapakah ayah mereka. Jacob pun memiliki firasat bahwa ayah mereka adalah si Dr. Klein. Jacob pun berusaha mencoba melaporkan hal tersebut ke Jaksa Agung, tapi tidak ada respon. Kemudian, ia menyebarkan ke semua media, baik nasional maupun lokal, supaya kasus ini dapat dipecahkan. Namun tetap saja, tidak ada satupun yang meresponnya. Sampai saat itu, ia melihat sebuah berita dan mengetahui nama seorang reporternya yang bernama Angela. I was like, her. Ia pun langsung menghubungi melalui via Facebook, sambil menceritakan semua yang telah terjadi dan mengirim beberapa bukti agar si Angela tersebut percaya. Akhirnya, si Angela itu membaca pesan dari si Jacob dan mencoba mencari tahu keaslian cerita dari si Jacob. Si Angela pun mencoba menghubungi si Dr. Klein dan meminta untuk melakukan tes DNA. Namun, dengan keras Dr. Klein menolaknya. Dan akhirnya, berita tersebut disiarkan di TV oleh si Angela. Karena berita tersebut akhirnya pun viral, si Jacob pun langsung diundang ke televisi untuk menceritakan kisahnya. Dan di sini, mulailah bermunculan saudara-saudara si Jacob. Tidak hanya 7, namun sudah mencapai 14 orang dan akan terus bertambah. Dari sini, si Jacob mengajak saudara-saudaranya untuk berkumpul dan mengundang Dr. Klein untuk meminta kejelasannya. Dr. Klein pun datang dengan santainya seperti tidak ada yang salah. Lalu, ia menanyakan satu persatu tentang namanya dan pekerjaan mereka apa. Seakan ia ingin melihat siapa dari anak dia yang telah sukses. Saat salah satu dari mereka menanyakan mengapa ia menggunakan spermanya sendiri, jawabannya yaitu bahwa dia ingin membantu para ibu untuk mendapatkan anak. Membantu sih membantu, tapi ya nggak kayak gini juga kan. Setelah pertemuan itu, si Angela pun mendapatkan email dari Dr. Klein bahwasannya ia jangan ikut campur dan memohon agar tidak menyiarkannya kembali. Namun si Angela harus membantu menegaskan
kasus ini. Dan si Angela pun membalas, mengajak Dr. Klein untuk bertemu di sekitar kantornya. Dr. Klein pun menemui si Angela dan parahnya ia membawa pistol seakan-akan ingin menghabisi semua biang masalahnya. Di keesokan harinya, Dr. Klein menelpon Jacob. Ia meminta untuk tidak melanjutkan kasus ini. Jika Jacob masih ingin melanjutkannya, ia tidak akan segan untuk menerornya. Dan benar saja, saat Jacob ingin pergi keluar menggunakan mobilnya, terlihat baut roda mobil tersebut sudah terlepas. Dan lagi, semua data email saudaranya pun sudah diretas, yang mana data tersebut berisi data-data Dr. Klein. Saudara-saudara Jacob pun diteror seperti diikuti terus-menerus supaya mereka takut dan tidak jadi melaporkannya. Kemudian, Jacob pun tidak tinggal diam. Ia terus mencari informasi-informasi tentang Dr. Klein, mulai dari pendidikannya, masa lalunya, dan semua hal tentangnya. Jacob pun menemui sebuah cerita tentang Dr. Klein, bahwa dulu pada tahun 1963, Dr. Klein sedang mengendarai mobilnya di halaman komplek rumah, di mana di situ terlihat ada seorang anak kecil yang sedang asik mengendarai sepedanya. Karena tidak fokus, Dr. Klein pun menabrak anak kecil tersebut hingga tewas. Semenjak kejadian itu, Dr. Klein benar-benar berubah. Ia menjadi sangat religius dan rajin mendatangi gereja. Dan mulai dari situ, ia memiliki niatan ingin membantu seorang ibu untuk bisa mempunyai buah hati. Menurut pengakuan temannya, ia adalah orang yang sangat religius. Bahkan, ia kerap membaptis calon yang ingin masuk ke agamanya. Kalau dalam Islam, seperti seorang ustadz lah. Setelah setahun lamanya Jacob mengirim laporan ke Jaksa Agung dan dibantu dengan pemberitaan yang disampaikan oleh si Angela, akhirnya Jaksa Agung pun melakukan investigasi kepada Dr. Klein. Dan masalahnya, mereka tidak menemukan pasal yang dapat menjatuhkan hukuman si Dr. Klein. Bahwasannya, tidak ada pasal yang menjelaskan tentang pembohongan pemberian sampel sperma. Jaksa Agung pun mengirim pesan ke Dr. Klein dan ia malah membalas bahwa ia tidak pernah mendonorkan spermanya kepada pasien-pasiennya dan akan mengancam orang-orang yang telah menuduhnya. Dari sinilah pihak Jaksa Agung dapat menjerat Dr. Klein menggunakan pasal yang ada, yaitu pasal berbohong dan pengancaman. Untuk membuktikannya, Jaksa Agung langsung mendatangi kediaman Dr. Klein dan langsung mengambil sampel DNA Dr. Klein. Dan ternyata hasilnya 99% akurat. Dari hasil tersebut, akhirnya Jaksa Agung melakukan sidang, yang mana di sidang tersebut dihadiri oleh Jacob dan saudara-saudaranya, dan juga tentunya Dr. Klein beserta pengacaranya. Namun saat sidang sedang berlangsung, Dr. Klein seperti meminta sang hakim untuk tidak menghukumnya, karena ia telah menolong banyak perempuan untuk mendapatkan buah hati. Ditambah lagi dengan bantuan pengacaranya yang selalu membela si Dr. Klein. Dan pada akhirnya, Dr. Klein hanya dihukum dengan denda $500 tanpa adanya hukuman penjara. Hal ini sangat membuat kecewa Jacob dan saudara-saudaranya. Karena apa yang telah diperbuatnya, ini sama saja seperti ia melakukan pemerkosaan secara tidak langsung. Kita diperlihatkan ketika saudara ke-61 muncul yang bernama Allison, yang saat ini ia berumur 47 tahun. Dan ia baru saja mengetahui bahwa ayah kandung yang sebenarnya adalah si Dr. Klein. Menurut pengakuan kedua orang tuanya, sampel sperma yang dimasukkan ke dalam rahimnya adalah sampel sperma sang ayah langsung. Namun, apa yang diperbuat oleh Dr. Klein? Ia telah mengganti sampel sperma tersebut dengan sampel spermanya sendiri. Gak bener dokter ini guys. Ditambah, Dr. Klein adalah dokter kesuburan si Allison. Ia melakukan beberapa pengobatan, seperti tes pap smear dan tes payudaranya kepada Dr. Klein. Mari kita bayangkan, dokter yang sudah memeriksanya selama itu ternyata adalah ayah kandungnya. Sedih banget sih ini guys. Begitu jahatnya perbuatan si Dr. Klein ini. Dan film pun selesai. Di akhir film kita diperlihatkan bahwa ternyata sampel sperma dari Dr. Klein tidak layak untuk didonorkan. Karena ternyata
Anak-anak dari Dr. Klein sekarang banyak yang mengalami gangguan kesehatan, atau kita sebut penyakit autoimun. Dan berkat keberanian Jacob mengangkat kasus ini, akhirnya terbentuklah sebuah payung hukum tentang peraturan donor sperma. Dan kabarnya, sudah ada 44 dokter yang melakukan hal yang sama seperti Dr. Klein ini guys. Dan sampai film ini dibuat, sudah ada 94 orang bersaudara dari keturunan dari Dr. Klein. Dan kemungkinan masih akan terus bertambah. Wih, ini sangat berbahaya sekali sih guys. Jika terjadi hubungan saudara, anak yang lahir dari hasil hubungan saudara akan sangat berisiko mengalami masalah kesehatan dan menderita penyakit genetik lain loh guys. Jadi, kalau kalian tidak mirip dengan kedua orang tua kalian, maka segeralah melakukan tes DNA. Hehe. Oke guys, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.